Halo guys, kali ini kita bahas tentang thickness gauge atau filler gauge. Alatnya seperti kumpulan bilah-bilah yang jumlahnya kebetulan ini ada 13 bilah. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Mereknya ProHex, ada tulisan ProHex Reg Germany, art numbernya sekian, 4 inch thickness gauge. Di sini ada tulisan ketebalnya mulai 0,05 sampai 1,00 mili, ada 13 blades atau 13 bilah. Penampakannya seperti ini, semua bladesnya bisa dimasukkan ke dalam, dilipat ke dalam. Ada tulisannya 0,05100 mili, 13 blad. Blad itu bahasa Jerman ya. Nah ini sheetnya mulai 1,00 mili, 0,05, 0,1, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 dan seterusnya sampai 0,9 mili. Kita bisa menggabungkan lebih dari satu blade untuk mendapatkan pengukuran ketebalan sesuai penjumlahannya. Ukuran ketebalannya tercetak seperti printing pada masing-masing bilah. Sayang ini beberapa sudah berkarat sehingga susah dibaca. Ini filler gauge merek ProHex kedua yang saya punya dan coba saya jaga tapi tetap berkarat juga. Nah seperti itu penampakan tulisan-tulisan ketebalannya untuk masing-masing bilahnya. Tinggal kita pilih saja bilah mana yang mau kita pakai untuk pengukuran gap atau ketebalan satu celah. Contoh ini diambil bilah 1,0 mili dan 0,1 mili sehingga kalau digabung menjadi 1,1 mili. Bermodalkan bilah tadi kita coba masukkan ke antara gap busi Avanza ini. Ternyata cuman bisa masuk 1,0 mili. Kalau 1,1 mili ini kita tes tidak bisa masuk. Artinya celah busi ini cuma 1,0 mili, nggak sampai 1,1 mili. Kita tes lagi pada busi yang lain. Kita coba masukkan satu bilah saja 1,0 mili ke celah busi ini, ternyata nggak bisa masuk. Artinya celah busi ini bahkan tidak sampai 1,0 mili. Karena terlalu kecil maka saya coba untuk membuka celahnya, membesarkan celahnya, kemudian nanti akan kita ukur lagi. Target saya celahnya di 1,1 mili. Setelah kita besarkan celahnya, selanjutnya kita masukkan kembali untuk bilahnya. Saya rangkep jadi 1,1 mili. Dan ini langsung saya rasakan terlalu longgar. Memang thickness gauge ini nama lainnya ada filler gauge, bukan filler pengisi tapi filler merasakan ya. Karena memang yang kita lakukan adalah merasakan apakah kalau bilahnya dimasukkan itu cukup seret atau terlalu longgar. Karena terlalu longgar saya coba untuk kecilkan lagi gapnya dan lagi-lagi saya masukkan dan ini saya geser nih sambil merasakan apakah dia cukup seret atau masih longgar. Nah ini tadi busi yang keempat yang cuma 1,0 mili sekarang bisa 1,1 mili dan terasa mulai ada resistennya. Dan ini tadi busi nomor 1 yang kita lebarkan tapi terlalu longgar. Sekarang kita tes dengan dua buah bilah totalnya 1,1 mili. Nah ini sambil dimasukkan sambil digeser ini sambil merasakan dan sekarang sudah lebih oke. Selain untuk mengukur celah busi, filler gauge ini juga bisa untuk penyetelan celah klep. Untuk mesin-mesin yang masih membutuhkan pengaturan penyetelan klep in atau klep out, filler gauge ini dipakai. Demikian juga untuk silinder head, pengecekan apakah ada kelengkungan, itu juga clearance-nya diukur pakai filler gauge. Contoh lain clearance untuk ring piston ke bagian groove pistonnya juga menggunakan filler gauge untuk pengecekan clearance-nya. Jadi filler gauge ini digunakan untuk mengukur celah atau clearance. Panjang filler gauge ini 4 inch atau 10 cm. Kita coba bandingkan ketebalan filler gauge ini menggunakan kaliper apakah cukup akurat. Ini untuk blade yang 1,0 mili cukup sama ya. Untuk blade 0,05 mili kebetulan kaliper saya nggak sanggup mengukur sehingga waktu saya coba tes terbacanya 0,0 mili. Saya coba gabung dengan blade 1 mili jadi mestinya 1,05 mili tapi terbacanya cuma 1,0 mili akibat keterbatasan dari kalipernya. Kita tes untuk blade 1,0 mili, kita ukur menggunakan digital caliper ya confirm 0,1 mili juga. Sekarang kita gabung dua blade 1,0 mili dan 0,1 mili sehingga kalau di total 1,1 mili.
Kebaca 1,2 mili. Kita tes lagi 1,1 mili ya. Jadi pas juga. Ya, ini gerak-gerak kalipernya. Kita tes sekali lagi apakah bisa 1,1 mili ya, confirm ya. Untuk tiap-tiap blade-nya sudah saya cek satu persatu. Hasilnya cukup sesuai dengan kaliper yang saya punya. Jadi ProHex ini untuk kepresisian dari blade-nya bisa dikata oke. Hanya saja mungkin ketahanan karatnya yang kurang. Kaliper saya cuman bisa ukur single digit. Kita tes saja 0,05. Blade 0,05 ini kalau kita tambah dengan blade 0,15 harusnya 0,2 mili. Ya, confirm 0,2 mili. Ini video pengetesan tiap blade-nya saya ukur satu persatu untuk membandingkan kepresisiannya. Hasilnya cukup oke. Saya percepat aja videonya. Cuman memang untuk bagian yang karat ini khawatirnya nambah ketebalan. Kita coba untuk 3 blade 0,7, 0,8, 0,9. Kalau digabung harusnya 2,4 mili. Nah, ini kalau diukur kok 3,2 mili ya. 2,7 mili, 2,8 mili. Mungkin ada kotoran atau karat. Kita pastikan lagi. Ya, blade-nya sudah benar. Kita pastikan tidak ada kotoran biar rapet ya. Jadi kita harus pastikan kalau digabung gini dia bisa rapet. Karena blade-nya agak kaku semua ini. Ya, kalau rapet bisa pas di 2,4 mili. Jadi cukup presisi. Ya, memang harus dipastikan tidak ada kotoran yang ada di antaranya. Karena akan menambah ketebalan pengukuran. Tambah lagi blade-blade ini cukup tebal kalau ukuran 0,7. Jadi kita harus pastikan bisa rapat lurus. Kita tes sekali lagi. Ya, memang bisa 2,4 mili ya. Mungkin karena sama-sama tebalnya jadi agak susah. Kita coba yang agak tipis saja. 0,15 ditambah 0,25 harusnya bisa 0,4 mili. Oke, kualitasnya cukup oke lah, setidaknya dari segi presisinya cukup bisa diandalkan. Demikian sepintas review mengenai thickness gauge atau filler gauge merek ProHex. Harganya nggak mahal, tetap presisi, cuman ketahanan karat saja yang jadi PR-nya. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.